Terima kasih, Dr. Sonya. Selamat malam untuk saudara dan saudariku yang terkasih. Kembali kita berjumpa dalam Love Praying Family. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu tentang berjalan dalam kebenaran dalam ajaran Santa Teresa dari Avila. Sangat menarik bahwa Santa Teresa Avila, seorang kontemplatif, namun di dalam permenungannya itu justru ia menemukan apa yang sebenarnya menjadi makna dari kehidupan serta kebenaran di dalam hidup. Banyak dari kita mungkin hidup, tetapi bukan hidup di dalam kebenaran. Kadang kita hidup di dalam imajinasi kita, keinginan-keinginan kita, mungkin juga fantasi-fantasi yang kita ciptakan di dalam diri kita. Tetapi sebenarnya Tuhan telah memberikan kepada kita masing-masing jalan yang harus kita lalui di dunia ini, atau peran lebih tepatnya yang harus kita hidupi di dunia ini. Sekarang mari kita bersama-sama melihat tentang bagaimana ajaran Santa Teresa untuk bisa menemukan atau agar kita bisa berjalan di dalam kebenaran. Pertama-tama yang menjadi pusat dari kebenaran bagi Santa Teresa adalah Kristus dan salibnya. Kristus dan salib adalah kebenaran yang sejati. Ia yang tersalib telah merangkul seluruh kebenaran kemanusiaan kita. Seperti yang dikatakan dalam surat Ibrani bab 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Di sini Santa Teresa dari Avila ingin mengatakan kepada kita semua bahwa di dalam Kristus ada kepenuhan kebenaran diri manusia. Kalau manusia ingin hidup dengan benar, artinya hidup di jalan yang benar sesuai dengan kodratnya, maka manusia harus mengikuti jalan hidup Kristus itu sendiri atau mengikuti jejak Kristus. Dalam bahasa teologi mungkin kita kenal sebagai jalan Injil, di mana Injil menuntun kita pada pemenuhan atau menemukan diri kita sebagai manusia yang sejati. Next, mari kita melihat sebentar Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 7 untuk merenungkan apa itu kebenaran yang dimaksud oleh Santa Teresa dari Avila. Saya akan bacakan Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, sejenak kita melihat Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 7. Di mana di sana kita tadi mendengar bagaimana pernyataan Yesus sendiri yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Ia adalah jalan, artinya yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain, atau tempat di mana orang bisa melalui atau bisa lewat menuju ke suatu yang dituju atau menuju suatu tempat tertentu. Lalu Yesus mengatakan bahwa dia juga adalah kebenaran itu sendiri, bukan hanya sekedar jalan, tetapi sebuah kebenaran.
fakta di mana setiap orang dapat menemukan kesejatian hidupnya ketika melalui jalan, yaitu Yesus itu sendiri. Dan jalan itu bermuara pada kehidupan. Dikatakan tadi dalam ayat pertama, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Jalan satu-satunya agar kita bisa sampai pada yang namanya kebenaran dan kehidupan hanya percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Percaya itu tidak mudah, karena percaya mengandaikan bahwa kita dalam satu sisi kita mengetahui apa yang kita percayai. Kita mengetahui tentang apa yang sedang saya percayai atau saya harapkan, sehingga saya bisa percaya. Dan percaya itu dikatakan oleh Yesus dalam ayat 2 bahwa percaya di rumah Bapa ada banyak tempat untuk kita. Artinya kehidupan itu yang ditawarkan oleh Allah itu bagi semua orang. Ada banyak tempat. Tidak ada satupun yang tidak akan mendapatkan tempat di rumahnya Tuhan atau di hati Tuhan sendiri. Dan dikatakan bahwa tadi, aku telah pergi ke situ. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat, aku akan datang kembali. Kebenaran ini, semuanya ini bermuara pada relasi kita, hubungan kita, baik dengan Allah, diri sendiri maupun dengan sesama. Ketika kita masuk di dalam relasi bersama dengan Yesus, sebenarnya kita sendiri akan dihantar kepada relasi dengan diri kita sendiri. Tentu seperti surat Ibrani tadi mengatakan bahwa imam besar kita atau Yesus itu bukanlah imam besar yang tidak tahu atau tidak pernah merasakan kelemahan-kelemahan, tapi dia paham tentang kelemahan-kelemahan kita. Maka kalau kita di dalam segala kelemahan ini ingin hidup secara benar sebagai seorang manusia, tidak ada salahnya kalau kita sungguh-sungguh menghidupi cara hidup yang ditawarkan oleh Kristus ini. Karena Tuhan tahu tidak ada satupun Tuhan yang dipercayai yang mampu merasakan kelemahan manusia kecuali Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Selama Allah itu tidak bertubuh atau tidak berdaging, tidak pernah hadir di dunia ini, hanya sebatas roh, maka dia tidak akan pernah mampu atau tidak akan pernah bisa merasakan kelemahan dari manusia yang hidup di dalam daging, di dalam tubuh yang terbatas dalam ruang dan waktu. Bisa sakit, ya, bisa menderita, dan lain sebagainya. Bahkan perasaan-perasaan manusia pun yang dikatakan dalam Mazmur, Tuhan menyelami hati, mungkin hanya akan menjadi sebuah konsep kalau Tuhan tidak pernah menjadi manusia. Oleh karena itu, Santa Teresa dari Avila menawarkan di dalam pengajarannya bahwa hal yang utama di dalam menemukan kebenaran baik diri kita maupun realitas yang sedang kita hadapi adalah kebenaran itu harus dialami atau dilalui di dalam kacamata iman. Iman menjadi penolong untuk memahami peristiwa dalam hidup kita. Latar belakang dari Santa Teresa Avila ini, mungkin kita semua sudah tahu, dia adalah seorang Karmelit biarawati dari abad ke-16, dan dia sangat terkenal di dalam pengajarannya, yaitu tentang spiritualitas Kristen. Khususnya dia sudah menulis karya-karya seperti Puri Batin, ya Interior Gestal, Jalan Kesempurnaan atau The Way of Perfection. Dan di dalam dua buku ini terkandung tentang makna kebenaran yang sejati dari hidup manusia. Kalau kita membaca tentang jalan kesempurnaan, bagaimana jiwa itu berjalan dan apa yang harus dicari dan lain sebagainya. Lalu di Puri Batin juga kita melihat bagaimana tahapan-tahapan kemajuan hidup rohani seseorang itu yang pada akhirnya akan menemukan Allah di ujung persiarahan rohani. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini akan bermuara pada Allah sendiri. Oleh karena itu, salah satu hal yang sangat penting di dalam konsep berjalan dalam kebenaran
adalah sebenarnya mencakup aspek hidup rohani dan hubungan manusia dengan Tuhan atau relasi manusia dengan Tuhan. Bukan kebenaran dalam arti kesalahan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kalau kita melakukan hal yang dilarang, maka itu salah. Bukan hanya sekadar itu, tetapi lebih dari itu adalah kebenaran kehidupan rohani dan hubungan relasi kita dengan Allah. Artinya ketika kehidupan rohani di dalam diri kita secara jujur kita hidupi dan bertumbuh dengan benar, maka pada saat itulah kita akan menemukan kebenaran. Dan Yesus mengatakan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kita dari apa? Dari perasaan yang dimanipulasi oleh peristiwa, perasaan yang dimanipulasi oleh lingkungan, ataupun situasi-situasi tertentu. Kita tentunya sering hidup di dalam kepalsuan karena dimanipulasi oleh lingkungan atau oleh peristiwa. Misalnya peristiwa kesedihan, kemalangan, dan lain sebagainya. Kadang membuat kita untuk tidak hidup di dalam kebenaran. Kita sulit untuk mengakui bahwa kita sedih, bahwa kita marah, bahwa kita merasa kecewa dan lain sebagainya oleh karena situasi-situasi tertentu. Dan Santa Teresa dari Avila memberikan definisi tentang berjalan dalam kebenaran itu sebagai berikut. Bagi Santa seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu spiritualitas pura-pura, lalu punya integritas, artinya memiliki komitmen. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang diucapkan dan dilakukan itu ada kesesuaian. Jadi punya integritas. Tidak cepat berubah-ubah oleh karena situasi. Dan yang ketiga adalah Santa Teresa mengatakan bahwa elemen yang ketiga adalah ketulusan hati. Orang bisa berjalan di jalan kebenaran kalau dia memiliki hati yang tulus, tanpa pamrih. Sedikit saja kita memiliki intensi akan pamrih, maka sebenarnya kita tidak sedang berjalan dalam kebenaran. Karena ada udang di balik batu istilahnya ya. Dalam perumpamaan peribahasa kita. Kita buat sesuatu karena kita ingin yang lain. Kita berdoa karena kita menginginkan yang lain. Ketika yang diinginkan itu sudah dipenuhi, kita tidak lagi melakukan kesalehan, ya, praktek-praktek kesalehan. Kita lupa dengan doa, kita lupa dengan praktek-praktek yang dulu kita pernah buat sebelum kita mendapatkan anugerah yang diberikan oleh Allah. Itu bukan berjalan dalam kebenaran. Dan dikatakan bahwa berjalan kebenaran ini melibatkan pengenalan dan penerimaan diri secara utuh. Artinya kalau kita mau berjalan dengan benar, hidup secara benar itu harus punya penerimaan diri yang secara utuh, bukan sebagian saja. Banyak orang menerima hanya masa-masa yang menyenangkan dalam dirinya. Dia banyak orang zaman sekarang mencari hal-hal yang bisa dibanggakan di dalam dirinya, tetapi kekurangan-kekurangannya tidak mau diterima. Masa lalunya yang mungkin kelam tidak diberi perhatian sehingga tetap menjadi luka batin yang berkepanjangan. Oleh karena itu Teresa mengatakan bahwa hal ini melibatkan pengenalan, harus kenal diri sebelum bisa berjalan dalam kebenaran. Apa kekurangan saya, dosa saya, kelemahan saya, lalu apa komitmen yang harus saya buat supaya bisa hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Hal-hal inilah yang akan mendorong kita kepada jalan kebenaran. Next. Berani jujur dengan diri dan Tuhan. Berjalan dengan kebenaran adalah perkara untuk jujur tidak dengan diri sendiri dan Tuhan. Kita berani tidak untuk membuka diri, mengakui segala hal. Bukan hanya masalah kelemahan, tetapi juga kebaikan kita. Kita berani tidak
secara jujur menerima diri kita apa adanya dan juga jujur dengan Tuhan. Teresa menekankan pentingnya kejujuran dalam relasi dengan Tuhan itu, bukan berpura-pura. Ia percaya bahwa untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan, seseorang harus jujur tentang kondisi rohaninya atau spiritualnya, mengakui dosa-dosanya dan berusaha untuk terus memperbaiki diri. Ini adalah satu-satunya cara yang paling aman supaya kita sungguh-sungguh berjalan di dalam kebenaran hidup. Kalau orang tidak pernah mengakui dosa-dosanya, tidak pernah merasa salah, selalu merasa benar, maka tidak akan pernah ada perbaikan diri. Dan orang pasti tidak akan jujur dengan dirinya sendiri karena selalu merasa benar. Kejujuran ini memungkinkan seseorang untuk membuka diri sepenuhnya terhadap rahmat Tuhan tanpa hambatan. Jadi hambatan terbesar adalah ketidakjujuran. Kenapa? Karena rahmat Tuhan akan bekerja di dalam diri hati orang-orang yang sungguh-sungguh murni dan jujur. Dan dipuji oleh Yesus sendiri. Ya, berbahagialah orang yang murni hatinya. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, tindakan sekecil apapun ya yang kita lakukan dengan penuh kejujuran, kita lakukan dengan penuh karena cinta kepada Tuhan, tulus, akan menjadi sebuah tindakan yang sangat berarti untuk mengubah diri kita. Jangan mulai dengan hal-hal yang terlalu besar, tetapi mulailah dengan memperbaiki dosa-dosa kecil kita, kelalaian-kelalaian kita misalnya, mulai merenungkan tentang motivasi kita. Mungkin saat ini saya bergabung untuk di dalam kelompok doa setiap hari itu untuk apa sebenarnya? Motivasi yang sederhana. Saya mencari apa di dalam kelompok ini? Di dalam doa yang online setiap hari. Apakah mau mengisi hanya mau mengisi waktu yang kosong atau apa sebenarnya? Nah, kejujuran ini memungkinkan kita untuk bisa menerima atau membuka diri terhadap rahmat Tuhan. Next. Lalu yang berikutnya, untuk bisa berjalan di jalan yang benar atau berjalan dalam jalan kebenaran itu, maka kita perlu membersihkan hati dan menghindari kepura-puraan. Di dalam interior castle atau puri batin, Santa Teresa menggambarkan perjalanan jiwa menuju kesatuan dengan Tuhan melalui serangkaian tingkatan spiritual. Jadi ada tingkatan spiritual, ada 7 tingkatan atau 7 ruang. Setiap tingkatan itu memerlukan pembersihan hati dari hambatan-hambatan seperti kesombongan. Ingat bahwa kesombongan ini menjadi akar dari berbagai macam kejahatan, keegoisan, dan kepalsuan. 3 hal ini, dosa ini sangat menghambat kemajuan rohani kita. Kalau kita masih tetap sombong, tetap egois, dan berpura-pura atau palsu hidup kita, maka kita tidak akan pernah berjalan di dalam kebenaran. Oleh karena itu, berjalan dalam kebenaran berarti secara aktif membersihkan diri dari sifat-sifat negatif tersebut, kesombongan, keegoisan, dan kepalsuan tadi, ya, untuk mencapai kondisi hati yang murni dan terbuka. Ketika orang hati nuraninya bersih, ketika orang hati nuraninya jernih, maka orang mampu mendengar suara Allah. Karena Allah menciptakan manusia dengan kapasitas yaitu hati nurani, supaya manusia bisa mendengarkan suara Allah. Suara Allah itu muncul di dalam hati kita, ya, bukan dari luar diri kita. Allah terus berbicara melalui hati nurani kita. Oleh karena itu mereka yang rajin membersihkan jiwanya, ya, melalui sakramen pengakuan, lalu melakukan apa yang benar tadi, tulus, jujur, ya, rendah hati, artinya membebaskan hatinya dari hambatan-hambatan tadi, hidup dalam rahmat, pasti hati nuraninya itu menjadi jernih dan bisa mendengar dengan baik apa yang Tuhan kehendaki di dalam dirinya setiap hari. Maka kita sering mendengar bahwa ya ada orang yang bertanya, ini pastor, bagaimana saya bisa mendengarkan suara Allah? Bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan suara? Karena ketika saya berdoa, saya hanya tahu berdoa doa lisan misalnya atau doa yang membaca.
Atau bahkan kalau meditasi pun mulai merenung, saya mulai mengantuk, membayangkan yang lain-lain dan lain sebagainya. Ya. Mengalami kesulitan untuk konsentrasi. Nah, karena indera-indera kita sudah dibiasakan dengan keramaian. Cobalah untuk membersihkan keramaian indera-indera kita itu dengan melatih untuk berdiam diri, berkonsentrasi untuk menghadirkan Tuhan di dalam hati kita melalui imajinasi. Bisa dengan melihat gambar kudus, ya, gambar Yesus. Seperti Santa Teresa biasa di dalam gambar itu beberapa, misalnya Teresa sedang melihat salib Yesus atau melihat patung Yesus, gambar Yesus yang menderita dan lain sebagainya. Dari imajinasi itu menghadirkan bahwa Allah Yesus itu sungguh-sungguh menjadi pusat hidup dan hadir bersama untuk bisa berkomunikasi. Ya. Itu caranya untuk supaya kita bisa fokus. Tetapi kalau kita tidak pernah latih untuk mengheningkan diri, maka hati kita akan selalu dipenuhi dengan keributan. Kita tidak akan bisa membedakan antara suara hati atau hati nurani dengan kehendak hati atau kehendak diri kita. Hampir sama. Bahkan kita kadang menemukan suara hati yang tumpul, yang salah. Ya, kenapa? Karena tidak pernah dilatih, tidak pernah dibersihkan. Oleh karena itu, tugas kita adalah membersihkan hati dan menghindari dari kepura-puraan. Latih untuk jujur dengan hati kita sendiri. Next. Lalu untuk bisa berjalan di dalam kebenaran, jalan yang benar tadi, maka butuh integritas dalam doa dan hidup sehari-hari. Sering kita memisahkan antara hidup doa kita dan praktek hidup harian. Teresa mengajarkan bahwa integritas itu harus tercermin tidak hanya dalam praktek kesalehan, tapi juga dalam tindakan sehari-hari. Banyak kok orang-orang yang sering berdoa itu di dalam gereja, dalam komunitas-komunitas kita, menjadi orang yang pertama yang tidak memiliki hati untuk orang lain. Hatinya keras, ya, karena bukan termasuk dalam kelompoknya. Menjadi kelompok-kelompok yang eksklusif, memisahkan diri dari kelompok yang lain, menganggap orang lain itu tidak saleh dan lain sebagainya. Bahkan lebih cenderung menghakimi, ya, orang-orang lain yang tidak mengikuti kelompok itu. Merasa bahwa ketika masuk dalam kelompok itu dan melaksanakan praktek-praktek doa-doa tertentu atau ritual-ritual tertentu, lalu menganggap dirinya itu menjadi lebih dekat dengan Tuhan ketimbang dengan yang lain, sehingga merasa memiliki hak untuk mencela, menghakimi dan lain sebagainya. Justru Teresa mengajarkan bahwa integritas itu tercermin bukan hanya dari olah kesalehan atau praktek kesalehan, praktek-praktek doa, ya, misa dan lain sebagainya, tetapi juga tindakan hidup sehari-hari. Ini berarti bahwa tindakan dan kata-kata seseorang itu harus konsisten dengan nilai-nilai iman. Sederhananya bahwa apa yang saya buat, apa yang saya katakan, apa yang saya pikirkan, dan saya lakukan harus mencerminkan iman saya, nilai-nilai iman saya. Kalau saya sebagai orang Kristen percaya pada Yesus Kristus dan hidup seturut dengan nasihat Injil, maka apa yang saya buat harus mencerminkan nilai-nilai itu, bukan sebaliknya. Bukan menjadi pribadi yang itu tadi, tidak tahu berbelas kasih. Padahal orang Kristen memiliki bendera sendiri yang namanya bendera cinta kasih. Ajaran Kristen selalu identik dengan yang namanya cinta kasih. Karena Yesus sendiri mengklaim bahwa ketika kamu saling mengasihi, kamu adalah murid-muridku sebagai tanda. Integritas ini menciptakan kesatuan antara hidup batin dan hidup di luar diri kita atau hidup eksternal kita, ya. Bahwa hidup harian, praktek relasi dengan orang lain, baik di dalam keluarga maupun di tempat kerja, itu tidak terpisahkan dengan hidup batin kita. Orang akan tahu ketika kita sungguh-sungguh menghidupi iman kita. Oh, ini orang Kristen begini, ya. Bukan nanti malah orang mempertanyakan, loh, ini orang Kristen atau karena tindakannya tidak, perbuatannya sungguh-sungguh bukan perbuatan yang Kristiani. Nah, Teresa mengatakan integritas ini menjadi jalan yang penting supaya orang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Next. Lalu yang berikutnya, supaya orang bisa hidup di dalam kebenaran,
maka harus memiliki atau hidup doa yang otentik dan sungguh-sungguh, ya, bukan dibuat-buat. Dalam praktik doa, Teresa menekankan pentingnya kejujuran dan ketulusan. Doa bukan sekedar ritual atau formalitas, tapi merupakan komunikasi yang jujur dan terbuka dengan Tuhan. Jadi, doa yang otentik adalah sebuah komunikasi, ya, bukan formalitas. Bukan lagi hanya kita membaca sesuatu. Ya, tadi kita ada doa, ya, untuk menghormati wajah kudus dan lain sebagainya. Kalau doa itu hanya kita doakan tanpa perasaan, tanpa fokus, tanpa membuka hati kita di dalam doa itu, maka sebenarnya doa itu kosong, ya. Seperti bunyi-bunyian saja, tanpa memiliki makna. Seperti bunyi-bunyian yang kita tidak mengerti apa sebenarnya yang kita dengarkan itu. Doa bukan sekadar hanya mengucapkan atau formalitas karena kita mengikuti dan lain sebagainya, tetapi sebuah komunikasi yang jujur dari dalam hati dan terbuka dengan Tuhan. Dengan datang kepada Tuhan tanpa menyembunyikan perasaan kita atau keraguan, seseorang dapat mengalami kedekatan yang lebih dalam dan otentik dengannya, dengan Tuhan. Jadi, untuk bisa berjalan di jalan yang benar, jalan yang bisa mengarahkan kita pada hidup itu, maka kita juga perlu melatih diri di dalam hidup doa yang sungguh, yang otentik. Ya. Tadi di sebelah itu saya gambar tulisan menjadi quotes-nya Santa Teresa dari Avila mengatakan bahwa barang siapa memiliki Allah tidak akan pernah kekurangan suatu pun. Tuhan sendiri itu sudah cukup, ya. Dalam bahasa Spanyol solo Dios basta. Artinya pribadi yang jujur, yang terbuka tadi, yang sungguh-sungguh membuka hatinya di dalam doanya, tidak akan pernah merasa kekurangan. Karena dia merasa bahwa saya memiliki Tuhan. Dan kalau saya memiliki Tuhan, maka saya memiliki semuanya. Saya tidak perlu lagi berpura-pura untuk berbuat ini dan itu di dalam doa saya maupun di dalam relasi saya, karena saya sudah memiliki Tuhan. Dan kalau saya memiliki Tuhan, artinya saya memiliki segalanya. Next. Oleh karena itu, Santa Teresa menekankan pentingnya peran kerendahan hati di dalam berjalan dalam kebenaran. Kerendahan hati adalah komponen penting jika seseorang mau berjalan dalam kebenaran. Santa Teresa mengajarkan bahwa kerendahan hati membantu seseorang untuk melihat dirinya secara objektif, dengan benar melihat dirinya, bisa mengakui keterbatasan, dan bergantung sepenuhnya pada rahmat Tuhan. Ya. Kalau orang sombong tidak akan pernah bisa berpasrah pada Tuhan, dia merasa dirinya kuat. Ya. Pada akhirnya akan mengalami stres karena dia menemukan bahwa ternyata tidak semuanya dia bisa mampu atau dia mampu untuk menyelesaikan segala sesuatu, kesulitan, perkara, dan lain sebagainya. Ketika orang sungguh-sungguh rendah hati, maka dia dengan objektif mau melihat dirinya. Oh, ternyata saya terbatas, Tuhan. Saya kurang. Yang saya lakukan ini karena Engkau. Kalau Tuhan tidak membantu saya tidak bisa sampai pada saat ini. Tapi kalau orang sombong merasa bahwa segala yang dia lakukan adalah sebuah pencapaian pribadi. Sehingga tidak pernah merasa membutuhkan Tuhan. Dan semuanya itu dianggap bahwa harus dirinya sendiri. Manusia, ingat bahwa manusia itu tetap terbatas. Sehebat apapun manusia, pasti pada saatnya dia akan mengalami yang namanya keterbatasan atau kekurangan. Maka dengan kerendahan hati, seseorang dapat menghindari kepalsuan dan kebohongan. Pura-pura bisa, pura-pura kuat, pura-pura tegar, ya. Sehingga Santa Teresa mengajak kita untuk menghindari sikap hidup yang pura-pura tadi. Pura-pura bahwa dirinya itu tidak pernah terluka misalnya. Padahal lukanya sudah bertahun-tahun menumpuk, ada kepahitan dalam hatinya. Yang pada saatnya akan membuat dia justru semakin lebih parah dan mengalami stres dalam hidupnya.
Dengan kerendahan hati seseorang dapat menghindari kepalsuan dan kebohongan hidup, baik terhadap diri maupun terhadap orang lain. Sehingga orang menampilkan dirinya apa adanya. Orang langsung mengenal bahwa pribadi ini adalah seperti ini. Bukan nanti di akhir relasi itu ketika terjadi masalah baru ketahuan. Oh iya, ternyata dia tidak seperti yang saya pikirkan selama ini. Dia sepertinya orang lain selama ini. Itu artinya orang yang hidupnya penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Next. Dan Santa Teresa mengatakan bahwa hidup itu berlalu sangat cepat. Ya. Hidup berlalu sangat cepat. Sehingga kita harus lebih memikirkan bagaimana nanti kita mati ketimbang bagaimana saya hidup. Karena hidup ini singkat, kita tidak tahu. Usia kita tidak pernah ada data resmi yang menjamin bahwa kita akan hidup sekian puluh tahun atau sekian tahun di dalam kehidupan ini, tidak ada yang tahu. Ya. Begitu cepatnya hidup itu kadang berlalu. Hari ini ada, esok tidak ada. Mungkin hari ini kita berjumpa, esok ternyata sering. Beberapa kali kejadian kita menjumpai. Mungkin hari ini kita masih bercanda, ya. Ternyata esok dia sudah meninggal. Ya. Oleh karena itu, Santa Teresa mengingatkan untuk berjalan dalam kebenaran yang sesungguhnya adalah bagaimana kita selalu memikirkan kita mati seperti apa? Apakah saya akan mati sebagai seorang Kristen yang sungguh? Ataukah saya mati dalam keadaan nanti meninggal dalam keadaan bukan sebagai orang Kristen? Nah, ini adalah sebuah pilihan yang tidak dapat ditunda. Ini adalah sebuah keputusan karena hidup itu sangat singkat. Ya. Meskipun ada yang diberi bonus mungkin sampai usia ya 90, ya, mungkin ada yang sampai 100 tahun, ada beberapa orang. Tetapi itu bukan menjadi ukuran bagi semua orang. Maka untuk hidup dengan benar, kita harus selalu berpikir, bagaimana nanti saya akan meninggal? Apakah saya sungguh-sungguh sudah siap sebagai seorang Kristen yang baik? Ataukah saya meninggal dalam keadaan tidak berahmat? Itu yang harus menjadi pertimbangan kita bersama. Dan next, sebagai kesimpulannya, bahwa berjalan dalam kebenaran menurut ajaran Santa Teresa dari Avila adalah sebuah panggilan untuk menjalani hidup batin atau hidup rohani dengan jujur. Jadi berjalan dalam kebenaran, tadi saya ingatkan, bukan soal ya siapa yang benar, siapa yang salah, membuat sesuatu yang dilarang atau tidak, itu bukan itu berjalan dalam kebenaran. Berjalan dalam kebenaran yang diajarkan oleh Santa Teresa Avila adalah sebuah panggilan untuk menjalani hidup rohani dengan jujur, integritas, dan hati yang tulus. Melalui pengakuan diri yang jujur, pembersihan hati, praktek doa yang benar, yang otentik tadi sebagai komunikasi dengan Allah secara terbuka, dan kerendahan hati, setiap individu dapat mencapai kesatuan yang lebih dalam dengan Tuhan. Dan ajaran ini tetap relevan pada zaman kita. Ya. Ajaran ini bukan hanya pada zamannya Santa Teresa memberikan banyak arti atau menolong banyak orang, tetapi justru di saat-saat di mana kita lebih independen atau di mana kita ditolong dengan berbagai macam kemudahan teknologi, sebenarnya ajaran ini menjadi dorongan atau menjadi sebuah titik di mana kita coba untuk melihat kembali ya, hidup kita. Apakah saya berjalan dengan benar atau tidak? Kalau masanya Santa Teresa abad 16 itu menjadi puncak dari kekristenan di mana semua orang berlomba-lomba untuk mempraktekkan kesalehan yang baik, tetapi dunia dewasa ini justru sebaliknya, berlomba-lomba untuk memuaskan kesenangan diri melalui berbagai macam kemudahan tadi. Oleh karena itu sangat relevan ajaran Santa Teresa ini memberikan panduan yang abadi bagi kita yang hidup pada zaman ini, yang mencari kedalaman dan keautentikan dalam perjalanan spiritual hidup kita. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mau menyelami hidup kita, maka kita bisa mengikuti panduan apa yang dikatakan oleh Santa Teresa tadi. Hidup di dalam kejujuran, ya, integritas,
ketulusan hati, mau mengakui diri secara benar, lalu membersihkan batin kita ya melalui praktek-praktek hidup yang benar, memilih yang benar, doa yang benar, juga rendah hati. Itu menjadi panduan agar kita sungguh-sungguh bisa berjalan dalam kebenaran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, seseorang dapat mengalami transformasi batin. Ya. Ingat bahwa yang menggerakkan seluruh hidup kita adalah dorongan batin, bukan dorongan pikiran. Pikiran hanya menerjemahkan apa yang keluar dari keinginan hati kita. Dan hati kita ini, batin kita ini, akan membawa pada kehidupan yang lebih seimbang, selaras dengan kebenaran iman, serta memperkuat hubungan mereka, kita semua yang melaksanakan ini dengan Tuhan dan juga sesama. Maka kita yang mencari jalan yang benar untuk bisa berjalan dalam kebenaran tadi, kita diundang sebenarnya untuk menghidupi atau menerapkan prinsip-prinsip ini. Tadi yang saya sudah katakan, yang diajarkan oleh Santa Teresa Avila, yaitu prinsip hidup rohani yang jujur, penuh dengan integritas, tulus, ya, lalu mengenal diri dengan baik, mengakui diri dengan jujur, lalu memiliki hati nurani yang baik dengan terus membersihkan batin dari dosa-dosa tadi, ada kesombongan, ya, ada keegoisan, lalu praktek doa yang benar, yaitu bahwa kita berdoa sebagai komunikasi atau ungkapan diri kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah kerendahan hati. Hal inilah yang akan membantu kita agar kita berjalan di jalan yang benar, mengikuti jalan yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Ketika kita berbicara tentang jalan kasih, mengasihi, dan lain sebagainya, tanpa diimbangi dengan praktek-praktek ini, maka semuanya itu ingat akan kembali lagi. Ya, ketika kita ada intensi di balik yang kita lakukan, intensi untuk memberikan keuntungan pada diri sendiri, artinya kita tidak sedang berjalan di jalan yang benar. Ya, itu saja yang bisa saya bagikan pada malam hari ini dari ajaran Santa Teresa Avila. Semoga membantu kita untuk sungguh-sungguh berani membuka diri, berani berjalan di dalam kebenaran. Sehingga kita pun pada akhirnya sampai pada hidup yang sejati sebagai manusia yang baik, orang Kristen yang baik, menanggapi panggilan hidup kita menjalani seluruh hidup kita itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena ingat bahwa setiap kita berperan di dunia ini dengan perannya masing-masing yang sudah dititipkan oleh Allah sejak dari kita lahir. Kemuliaan adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pastor Bonaventura. Pengajaran pada